karena saya langsung ditemani oleh Ketua Panitia Disnatalis nih teman-teman. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi Mbak Kiki. Bagaimana nih kabarnya Pak Daniel? Alhamdulillah lumayan sehat. Lumayan sehat, berarti sudah sakit nih? Mahasiswa juga nanti akan ada tampil. Mahasiswa Pak? Iya, kemudian Saya ikut boleh? Boleh, nanti kamu koprol-koprol di panggung ya, boleh. Siap. Nanti kita akan mengundang narasumber-narasumber akademisi dari luar negeri untuk mengisi seminar ilmiah. Nanti kita akan membuka kesempatan untuk sivitas akademika yang ingin ingin mempresentasikan artikel ilmiahnya. Nanti rencananya akan ada tokoh nasional yang kita undang, cuman saya belum bisa membocorkan ya. Takutnya nanti pertama spoiler, yang kedua takut nggak jadi. Jadi surprise. Ya. Halo Sobat Untidar, kembali lagi di podcast Sari Santai Bareng Untidar. Nah, kali ini kembali lagi bersama saya Rizky Muktiana yang akan menemani Sobat Untidar dalam 20 menit ke depan. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas mengenai Disnatalis Universitas Tidar ke yang 47. Nah, tentunya saya tidak akan sendiri karena saya langsung ditemani oleh Ketua Panitia Disnatalis nih teman-teman. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi Mbak Kiki. Bagaimana nih kabarnya Pak Daniel? Alhamdulillah lumayan sehat. Lumayan sehat, berarti sudah sakit nih Pak? Atau Ya karena memang mungkin musimnya ya. Jadi ngomongnya mungkin agak bergaung mungkin ya ini. Jadi mohon maklum yang nonton, yang dengerin. Siap. Mungkin sebelum masuk ke mengupas tuntas Disnatalis nih Pak, boleh diperkenalkan dulu dengan siapa, kemudian tupoksinya di Disnatalis apa aja seperti itu. Belum tupoksi aja sini ya. Biar langsung, aduh banyak banget nih, berat banget. Ya, dinas di Disnatalis, jadi kebetulan jadi ketua panitia tahun ini. Kemudian ya selayaknya ketua panitia pada umumnya ya, jadi mengkoordinasi masing-masing PIC, person in charge, masing-masing kegiatan, biar kegiatannya bisa terlaksana secara lancar, karena kegiatannya kan juga banyak gitu. Seberapa berat jadi PIC Disnatalis ini Pak? Oh, nggak berat kok. Nggak berat. Berarti chill, aman gitu ya Pak? Ya, ini suara saya yang binting itu cukup jadi bukti nggak berat. Baik. Pak Daniel dari fakultas mana nih Pak? Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP. Jadi saya warga Tuguran, sampai sekarang masih jadi warga Tuguran gitu. Baik. Kira-kira Disnatalis ke 47 tuh ada filosofinya nggak sih Pak? Mungkin kayak logonya atau timelinenya seperti apa gitu? Jadi kalau temanya temanya Widya Loka Adikarya. Widya Loka Adikarya. Ya, karena bahasa Indonesianya ilmu berdampak untuk peradaban begitu. Ada beberapa hal yang kita pertimbangkan ketika kita merumuskan filosofinya. Berdampak itu salah satu jargonnya FKIP, unggul berdampak. Nah, karena FKIP-nya tuan rumah, jadi itu coba kita bawa, dan itu kebetulan juga jadi jargonnya kementerian juga, berdampak begitu. Nah, jadi kami rasa itu kemudian selaras begitu. Dan FKIP itu ya karena ininya capaian lulusannya itu guru gitu ya, pendidik begitu. Jadi kita pengennya itu mengangkat tema-tema keilmuan, tema-tema yang berhubungan dengan pengajaran, ilmu berdampak bagi peradaban. Nah, peradaban sendiri itu turunan dari visi misi Untidar yang membahas tentang kebudayaan. Nah, makanya program-program DIES tahun ini sedikit banyak akan mengusung agenda-agenda yang bertema kebudayaan gitu. Kalau untuk timeline-nya sendiri itu udah jalankah atau udah sampai mana seperti itu? Rangkaian DIES itu sudah mulai jalan dari Ramadan kemarin. Dari Ramadan? Mungkin teman-teman tahu kemarin Ramadan ada khotmil Quran dan pengajian umum. Nah, itu pra-DIES-nya. Nah, itu DIES-nya titik mulanya dari situ. Nanti akan ada kegiatan-kegiatan lain selama bulan Mei, April juga ada, kemarin sudah ada bulan Mei, kemudian bulan Juni sampai bulan Juli. Nanti selama beberapa bulan ini aktivitas di kampus nanti akan diramaikan dengan kegiatan-kegiatan DIES. Kegiatannya cukup banyak,
Kalau tadi saya bilang ada Khotmil Quran, kemudian kemarin di bulan April ini tanggal 9 ada Napak Tilas. Napak Tilas kemana itu, Pak? Pemimpin Untidar gitu. Jadi kita sebagai Civitas Akademika perlu menghargai, selayaknya memang perlu menghargai para pendahulu kita, karena Untidar ini kan berdiri tidak dari jasa satu orang saja tapi banyak orang. Nah, beliau-beliau ini yang mendahului kita kenang jasanya, kita jalin silaturahim dengan keluarganya, sehingga kita kemarin Napak Tilas ke TPU Bonoloyo di Solo, ke makamnya Bapak Supanji, mantan Rektor Untidar. Kemudian nanti di tanggal 5 Mei ada sidang Senat Disnatalis di GKU. Nanti rencananya akan ada tokoh nasional yang kita undang, cuman saya belum bisa membocorkan ya. Takutnya nanti pertama spoiler, yang kedua takut nggak jadi. Jadi surprise. Ya, terus kemudian nanti setelah itu, nah ini ada panggung kebudayaannya. Tahun ini ada pentas ketoprak yang melibatkan ya pemain ketoprak asli dengan Civitas Akademika Untidar. Jadi nanti ada Civitas Akademika yang juga tampil untuk menghibur khalayak di tempatnya di GKU nanti tanggal 8 Mei. Kemudian setelah pentas ketoprak nanti akan ada festival literasi juga. Festival literasi nanti rencananya akan diselenggarakan tanggal 7 sampai 10 Juni. Di awal Juni itu nanti akan ada festival literasi. Di situ nanti akan ada pameran buku, kemudian ada talk show literasi. Nanti akan kita undang beberapa penulis-penulis Indonesia untuk mengisi di situ. Dan ada rangkaian kegiatan lain, jadi tidak hanya bazar buku, tidak hanya talk show juga, tapi nanti ada juga program-program lain, ada booth bazar lain yang juga turut dibuka di situ. Kemudian tanggal 3 Juni rencananya ada program alumni berdampak. Nah, alumni berdampak itu sharing alumni, jadi nanti kita akan mengundang alumni Untidar yang patut kita jadikan contoh karirnya, kemudian sepak terjangnya, sampai mereka ada di titik poin di mana kita bisa mencontoh apa yang mereka lakukan. Nanti akan kita undang nanti untuk berbagi dengan teman-teman mahasiswa. Selain program-program itu tadi, ada juga program-program lain yang kiranya berdampingan dengan Disnatalis. Seperti misalnya Untidaran, besok tanggal 7 Juni di GKU itu ada Untidaran. Untidaran itu agendanya lari gitu, ya lari lah agendanya. Namanya aja run ya. Itu berapa kilometer, Pak? 9,1, hampir 10 kilo. Ya. Hampir 10 kilo. Kemudian tanggal sebentar saya ingat-ingat dulu. Oh ya, tanggal 2 Juni nanti akan ada lomba puisi tingkat nasional untuk siswa dan mahasiswa. Jadi ini terbuka untuk seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Ini kalau ini agenda rutin sebenarnya, dari tahun ke tahun juga ada. Ya, pesertanya dari mana-mana, dari Sumatera, dari Nusa Tenggara dan lain-lain sebagainya, dari Sulawesi, cukup ramai. Kemudian ada Expo Kewirausahaan nanti di tanggal startnya tanggal 10-11 Juni di depan rektorat. Nanti akan ada Expo Kewirausahaan yang agendanya juga direncanakan berdampingan dengan sekaligus merayakan Hari Kewirausahaan Nasional gitu. Nah, jadi cukup padat agendanya. Saya jelasinnya kayaknya tidak terlalu kronologis ya. Tapi nanti bisa dilihat nanti, biar editor yang ngasih ininya tampilan visual jadwalnya gitu. Editor jangan lupa editor. Jadi tuh emang sepadat itu ya Pak untuk serangkaian acaranya gitu. Ya, besar nggak sih? Karena Disnatalis itu kan agenda rutin ya. Agenda rutin, kemudian itu semacam perayaannya Untidar. Kita ingin dalam perayaan Untidar ini kita buat meriah, tapi tidak hanya meriah tapi juga reflektif gitu ya. Makanya rangkaiannya itu kita buat banyak agar daya ingatnya itu juga cukup lama begitu, cukup konsisten begitu. Dengan adanya program-program baru yang kiranya itu bisa menjadi ajang untuk kita euforia bersama begitu. Program-program yang baru itu termasuk salah satunya
Yang baru pentas ketoprak karena tahun sebelumnya mungkin tahu dulunya Wayang pentas ya, wayang, tapi sekarang pentas ketoprak yang melibatkan Civitas Akademika begitu. Jadi kita inginnya kita lebih bisa berbaur dengan masyarakat melalui kanal-kanal kebudayaan. Nah, dalam hal ini adalah pentas ketoprak. Festival literasi itu juga kita buat rencananya agar geliat literasi, kemudian semangat untuk membaca di lingkungan Universitas Tidar khususnya dan Kota Magelang umumnya itu bisa lebih menggeliat lagi begitu, lebih agresif lagi karena berdasarkan dialog dengan beberapa pihak memang untuk festival literasi sendiri di Magelang ya ada sempat beberapa kali diskusi buku juga ada, cuman eloknya kan perlu kita ramaikan lagi biar lebih semangat. Dan alumni berdampak itu yang program baru. Karena kita dalam hal ini bekerja sama dengan Ganidar, keluarga alumni Untidar begitu. Jadi dengan Ganidar kita memang hubungannya baik. Cuman yang hubungannya baik itu ya perlu kita lebih baik lagi dengan cara kita bikin acara bersama begitu, agar tetap saling terkoneksi, tidak kemudian lulus lupa dengan Untidar begitu. Nah kita harapannya dengan Ganidar ini kita ada kerjasama, nantinya kerjasamanya tidak hanya terkait acara tapi juga ada kerjasama lain begitu. Nah ini termasuk batu loncatannya dari acara alumni berdampak itu. Berarti tuh kolaborasinya nggak cuma sama ini ya Pak, kayak pihak-pihak luar misal yang kebudayaan, tapi juga menggait alumninya gitu. Kalau kerjasamanya alhamdulillah sampai sekarang ya kerjasamanya banyak ya. Kalau sampai sekarang kayak program Napak Tilas tadi, Khotmil Quran tadi kan kita bekerja sama dengan pengasuh salah satu pesantren besar di Magelang gitu, kita untuk memberikan materi, memberikan sirani kepada kita. Yang program Napak Tilas itu tadi kita berkolaborasi keluarga mantan rektor di Untidar begitu, kemudian yang tadi alumni berdampak dengan alumni Untidar, dengan yang pentas ketoprak kita berkolaborasi dengan budayawan di Magelang, dan lain-lain sebagainya. Yang sidang senat tentu saja berkolaborasi dengan tokoh nasional yang kita undang rencananya. Nah harapannya ini Disnatalis itu tidak hanya acara-acara yang dinikmati oleh warga Untidar sendiri, tapi sebisa mungkin Disnatalis ini juga menjadi semacam pesta rakyat begitu. Jadi orang-orang itu turut merasakan Disnatalis itu ramai begitu. Disnatalis itu juga ada untuk warga di sekitar Untidar begitu. Dan itu nanti tersentral di Tuguran atau ada juga yang di Sidotopo Pak? Acaranya bolak-balik ya. Jadi biar ramainya itu juga cukup merata. Nanti sedikit banyak akan ada di Tuguran, kayak misalnya sidang senat kita di GKU. Kemudian nanti pentas ketoprak kita di GKU, festival literasi juga di GKU, alumni berdampak juga di GKU. Yang menuntut audiens banyak itu ada di GKU. Kemudian expo kewirausahaan nanti di sini di halaman rektorat depan. Kemudian lomba puisi nasional rencananya di rektorat juga. Untidaran ini startnya di Sidotopo, di area Sidotopo. Nanti kita keliling kota Kabupaten Magelang gitu. Jadi silahkan kalau pengen sehat silahkan. Baik. Jadi kalau yang tahun ini kan lari berarti ya Pak, kalau yang kemarin kan jalan sehat. Itu nanti di puncaknya juga, berarti kan yang ketoprak itu malam atau siang Pak? Kalau ketoprak itu kan tanggal 8 Mei, larinya itu tanggal 7 Juni, jadi jedanya mungkin agak lama begitu karena persiapan lombanya juga lama. Itu berbeda-beda bulan, kita agendanya startnya dari Maret, April, Mei, Juni sampai Juli. Oh iya, satu program terakhir saya sampai lupa gitu. Di ujung itu ada program konferensi ilmiah TIC, Tidar International Conference. Itu nanti kita akan mengundang narasumber akademisi dari luar negeri untuk mengisi seminar ilmiah. Nanti kita akan membuka kesempatan untuk Civitas Akademika yang ingin ingin mempresentasikan artikel ilmiahnya. Itu tanggal 22 Juli. Jadi rangkaiannya cukup panjang gitu. Tanggal 22 Juli. Nah, itu rencananya di GKU juga. Itu nanti kan berarti dari luar negeri ya Pak, kayak mungkin pemateri dan lain sebagainya. Untuk audiensnya sendiri itu terbuka umum? Terbuka untuk umum. Terbuka umum.
Ya, terbuka untuk umum, untuk Tidar International Conference terbuka untuk umum. Jadi Civitas Akademika dari manapun boleh mengirimkan artikelnya untuk ikut konferensi. Nanti kita akan mengundang pemateri dari luar negeri, nanti pesertanya boleh datang ke sini. Nanti artikel-artikel terpilih nanti akan kita publish di jurnal bereputasi begitu. Dan artikel-artikel yang lain nanti akan kita siapkan proceeding ISSN untuk dipublikasikan juga. Berarti rangkaian acaranya tuh sangat jauh berbeda ya Pak? Ya, sedikit banyak gitu. ada perbedaan-perbedaan, cuman filosofinya mungkin yang paling terasa berbeda karena memang pesan dari Pak Rektor untuk mengangkat misi-misi kebudayaan di Magelang begitu, karena visi misinya Untidar sendiri kan ada satu diksi kebudayaan yang perlu terus-menerus kita gaungkan semangatnya gitu. Kalau untuk bedah bukunya sendiri atau yang bazar-bazar buku itu berbarengan sama Expo atau beda tanggal lagi nih Pak? Kalau yang Festival Literasi itu tanggal 7 sampai 10 Juni, jadi 4 hari. Festival Literasi itu 4 hari. Nanti rencananya kita akan bedah buku dari para dosen Untidar yang punya karya, kemudian akan ada penulis-penulis nasional yang kita panggil juga. Nah, di Festival Literasi sendiri itu nanti rencananya akan kita siapkan pameran akademisi. Nah, pameran akademisi ini konsep bagus yang diinisiasi oleh Pak Rektor. Jadi pameran akademisi ini kita akan mengundang akademisi-akademisi dari seluruh Indonesia yang memiliki karya di luar karya akademik ya, untuk ditampilkan, dipamerkan di GKU nantinya. Kalau punya lukisan nanti silakan, nanti lukisannya bisa kita display, kita pajang. Kalau punya seni instalasi nanti bisa kita pajang. Kalau mempunyai karya sastra seperti puisi ataupun yang lainnya nanti bisa kita pajang di situ. Ada beberapa akademisi yang kita undang untuk mengisi itu. Nantinya acaranya di GKU sendiri. Semangatnya itu pameran akademisi ini semangatnya bahwa puncak tertinggi daripada keilmuan itu kan estetika gitu. Puncak tertinggi keilmuan itu estetika. Orang itu boleh pintarnya setinggi langit, kalau dia tidak punya girah, tidak punya rasa akan keindahan, tentunya ilmu yang dia miliki akan terasa kering dan susah untuk ditularkan kepada masyarakat. Nah, oleh karenanya ilmu-ilmu itu nanti akan dikonstruksi ke dalam bentuk karya seni, yang karya seni itu berasa keindahan dan itu nanti akan dinikmati oleh masyarakat. Filosofinya itu dari pameran akademisi, pengennya seperti itu. Berarti itu udah berkolaborasi sama ini juga nggak Pak? Ya, mungkin untuk yang bazar bukunya sendiri ya, ada bazar buku kan tadi? Ada bazar. Itu bazar bukunya kayak menggandeng. Kita akan menggandeng publisher, kita akan mengundang mengundang penerbit-penerbit dan para pegiat literasi ya, yang jelas ya. Karena literasi ini kan literasi itu kan butuh gotong royong ya. Jadi literasi itu tidak bisa kita pandang seperti kapital-kapital lain yang bisa hidup dengan perkasa begitu. Jadi ada unsur gotong royongnya kalau literasi. Oleh karenanya kita pengennya semangat ini juga kita bawa. Nanti akan ada penerbit-penerbit yang kita ajak untuk berkolaborasi mengisi festival literasi ini. Baik-baik. Itu kan rangkaian acaranya ya Pak. Kemudian yang sudah berjalan yang tadi ada yang ke rumah mantan rektor, kemudian ke makam, ada juga Hotmail Quran. Nah itu ada lagi nggak Pak ya, mungkin timelinenya sudah terlewat, sudah terdekat kita akan sidang senat terbuka. Jadi nanti sidang senat konsentrasinya di GKU. Nanti akan ada paparan kinerja rektor selama 1 tahun. Kemudian nanti juga ada pentas pentas tari dan pentas vokal di sela-sela sidang senat. Sidang senat ini nanti akan ditayangkan secara live ya. Ditayangkan secara live. Kemudian nanti setelah sidang senat selesai nanti kita akan ada momentum simbolik, nanti guru-guru besar dari Universitas Tidar nanti kita undang untuk menanam pohon di gedung rektorat. Di sebelah mana itu Pak nanti? Rencananya di sekitar area rektorat gitu, jadi masih satu komplek rektorat, agar legasinya itu kita simbolisasi ke dalam bentuk pohon gitu, karena pohon itu kan menghidupi gitu, mengeluarkan menghasilkan udara yang kita hirup setiap hari gitu. Nah, kita harapannya
guru-guru besar ini secara keilmuannya itu juga turut menghidupi Untidar dengan ilmu-ilmunya begitu. Nah, guru-guru besar ini nanti akan kita undang, para profesor ini nanti akan kita undang untuk menanam pohonnya macam-macam ya, dan tentu dengan filosofinya masing-masing di sekitar area rektorat. Setelah sidang senat selesai, nanti konsentrasinya berpindah ke pohon dari Tuguran ke Sidotopo. Ada rencana jumlah pohonnya yang ditanam berapa? Ada rencananya ada 10 pohon karena ada 10 guru besar di Universitas Tidar begitu. Nanti layoutnya masih kita rencanakan, masih kita susun. Yang jelas guru besarnya karena ada 10, jadi kita siapkan 10 lubang gitu nanti. Itu kan untuk senatnya sendiri ya Pak, after senat gitu. Kalau semisal untuk perbedaan lainnya disnatalis kemarin dengan disnatalis sekarang, selain mungkin lebih ke literasinya ya Pak, itu apalagi mungkin hadiahnya, kalau kemarin kan ada emas, ada motor gitu. Oh ya, ya kalau Untidaran sendiri kan hadiahnya tentu berbeda ya. Untidaran sendiri hadiahnya nanti berbeda. Kemudian ya kalau perlombaan kan itu Untidara yang berbau perlombaan kan itu Untidaran. Lomba puisi nasional itu juga ada, cuman kalau lomba puisi nasional sejauh ini tidak terlalu berbeda dengan yang tahun lalu gitu. Lomba puisi nasional itu dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila, bukan Hari Kesaktian Pancasila, Hari Pancasila, hari lahirnya Pancasila. Itu diselenggarakan tanggal 2 Juni karena biasanya tanggal 1 itu kan tanggal merah ya, hari lahir Pancasilanya. Tanggal 2 Juninya itu perayaannya begitu. Itu hari puisi untuk lomba puisi nasionalnya di situ. Jadi dalam rangka merayakan hari lahir Pancasila. Oh ya, sekarang berarti udah yang besok nggak ada jalan sehatnya itu kan Pak? Ya diganti lari itu. Oh, yang diganti lari itu. Jadi stepnya itu ya dari jalan, lari, ya terus ngapain kayak gitu. Makan somai misalnya. Itu lari untuk umum juga. Ya, untuk atau umum. Pak Daniel mau lari di depan sendiri? Ya nanti karena saya panitia, saya nututi pakai motor nanti. Jadi kan nanti lari terus startnya di Sidotopo, kembali lagi ke Sidotopo. Ya. Itu langsung diumumin di saat itu juga gitu. Ya kan kalau lomba kan ini langsung ketahuan, yang finish pertama, finish kedua, finish ketiga kan langsung ketahuan. Yang nggak ketahuan tuh takut. Itu untuk Untidaran sendiri ya Pak? Ya. Saya sebenarnya penasaran sama ketopraknya sih, karena kan biasanya beberapa tahun ini tuh selalu wayang gitu. Ya. Dan ketopraknya katanya tadi menggandeng Civitas Akademika. Apakah Bapak juga akan berpartisipasi dalam ketoprak tersebut sebagai penabuh gendang misal? Kalau saya berpartisipasi, ketua panitianya ganti nanti. Nanti pemain kuncinya adalah Pak Rektor nanti yang jelas. Pemain kuncinya Pak Rektor. Rektornya nyuluk atau bagaimana? Pak Rektornya tampil di panggung nanti. Tampil di panggung. Nanti akan ada dosen-dosen sama mahasiswa juga nanti akan ada tampil. Mahasiswa Pak? Iya. Saya ikut boleh? Boleh. Nanti kamu koprol-koprol di panggung ya. Siap. Boleh, nanti kalau mau perform boleh. Sudah kita agendakan, nanti akan ada dharma wanita yang tampil pertama, kemudian nanti ada pentas dari mahasiswa. Ada paguyuban kesenian dari mahasiswa, kemudian nanti pentas ketopraknya, acara puncaknya nanti menampilkan dosen, tendik bersama pemain ketoprak profesional untuk tampil bersama begitu. Malam atau siang? Itu Jumat 8 Juni malam hari. Malam hari. Start jam? Ya kalau startnya mungkin jam 19 ya, sekitar jam 19 startnya gitu. Tapi kita dari panitia tentu saja startnya dari pagi bahkan untuk gladi resik. Ya. Itu di depan GKU-nya berarti? Di area dalam GKU. Di dalam GKU-nya? Dalam GKU. Jadi nanti masyarakat boleh masuk untuk nonton bersama begitu. Jadi khusus di hari itu Untidar tidak ada jam malam. Harapan untuk Disnatalis ke-47 itu apa Pak? Disnatalis itu kan agenda rutin ya, agenda rutinnya Untidar dirayakan setiap tahun. Nah, harapan saya secara pribadi Disnatalis itu tidak hanya menjadi seremoni belaka, tapi juga menjadi ajang refleksi begitu. Nah, program-programnya, alhamdulillah program-programnya itu cukup mengarah ke sana. Kalau yang tahun ini kita berefleksi bersama tentang eksistensi Untidar terutama, dan eksistensi kita sebagai manusia, sebagai orang yang berpendidikan. Harapannya itu
Disnatalis nggak cuma jadi euforianya rame-rame belaka, hura-hura, tapi juga menjadi ajang refleksi, dan itu sudah diarahkan untuk tahun ini. Semoga saja itu bisa terlaksana dengan baik. Nah itu untuk Disnatalis tahun ini. Ya kalau untuk Disnatalis tahun ke depan ya saya harapannya semakin lama Disnatalis tentu saja semakin semarak begitu, semakin terasa ininya euforianya, perayaannya untuk Civitas Akademika Untidar, dan tidak cuma Civitas Akademika juga tapi masyarakat Indonesia pada umumnya begitu. Harapannya seperti itu begitu. Baik, cukup atau ada tambahan lagi Pak? Mungkin closing statement terakhirnya kata-kata dong, kata-kata hari ini dari Pak Dani. Kata-kata hari ini, stop. Apa ya kata-kata? 3, 2, 1. Kata-kata hari ini apa ya? Kata-kata hari ini, mari kita rayakan Disnatalis dengan gembira. Gitu. Kita jadikan momentum Disnatalis ini untuk meneguhkan kembali peran kita untuk Untidar, kemudian untuk masyarakat pada umumnya begitu, sehingga Disnatalis ini juga tidak hanya menjadi ajang sukacita tapi juga ajang perenungan bagi kita bersama. Terima kasih Pak Dani yang sudah angkat. Aduh. Bentar. Minum Pak. Nanti aja. Nanti on cam nanti minumnya. Ini sponsor utama kita adalah dari Food Lab Untidar Pak. Jadi ini memang produk kita. Baik, terima kasih Pak Daniel sudah meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Semoga acara Disnatalisnya lancar. Ya, amin. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya Rizky Muktiana dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Jangan lupa nantikan podcast Sarang Untidar selanjutnya.